Ya, baik pemirsa TVR Parlemen dimanapun Anda berada, seperti diketahui bahwa amanat Undang-Undang Dasar 1945 terkait dengan alokasi anggaran pendidikan sebesar 20% saat ini masih menjadi kendala yang serius karena memang dalam implementasinya tidak sesuai dengan apa yang diharapkan sampai saat ini. Dan memang kita perlu mengetahui lebih lanjut pemirsa terkait dengan hal ini. Tentu kami sudah bersama dengan Wakil Ketua Komisi 10, yakni Ibu Maesti Wijayati dari fraksi Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan. Ibu, terima kasih Bu atas waktunya. Terima kasih juga Bu, sudah bisa menyapa pemirsa TV Parlemen. Iya. Bu, terkait dengan alokasi anggaran 20% ini Bu, saya kira ini menjadi persoalan karena memang distribusinya dan alokasinya masih menjadi kendala karena tidak merata. Mungkin dari sisi ini Bu, Komisi 10 apa yang didorong terkait dengan supaya ke depan ada perbaikan Bu? Baik. Alokasi anggaran 20% untuk sektor pendidikan itu secara jelas dituangkan di dalam konstitusi kita di pasal 31 Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia 1945. Kemudian dikuatkan lagi di dalam Undang-Undang Sisdiknas. Nah, di dalam undang-undang itu juga disebutkan bahwa negara wajib untuk memberikan pendidikan dasar dan membiayai pendidikan dasar. Artinya 20% itu tersedia dan ada jaminan bahwa anak-anak kita semuanya bisa belajar pendidikan dasar dan dibiayai sepenuhnya oleh negara. Faktanya kita tadi melihat mereka yang harusnya sekolah SD itu pun masih ada 600.000 lebih anak Indonesia yang tidak mampu atau tidak sekolah sampai tingkatan sekolah dasar. Bahkan secara keseluruhan angka putus sekolah kita dari SD, SMP, SMA juga cukup tinggi. Putus sekolah dan tidak sekolah di antara usia sekolah itu mencapai angka 4 juta lebih. 4 juta lebih, ini bukan angka yang main-main ketika kita berbicara Indonesia Emas 2045. Maka yang perlu kita evaluasi, yang perlu kita koreksi bersama, anggaran itu dari tahun ke tahun semakin besar. Mengapa semakin besar? Karena ketentuan 20% dari APBN itu mengikuti jumlah besaran dari APBN kita. Misalnya sekarang APBN kita 3.000 triliun lebih, maka otomatis anggaran kita yang ada untuk kementerian atau untuk pendidikan itu juga melebihi dari 700 triliun. Anggaran yang sangat banyak. Orang bertanya, anggarannya banyak, kenapa sekolahku masih mahal? Anggarannya banyak, mengapa sekolahku masih banyak yang rusak? Anggarannya mahal, kenapa guru dan dosen tidak sejahtera? Anggarannya mahal, mengapa angka putus sekolah tinggi? Karena pembiayaan ekonomi juga menjadi menempati ranking pertama, mengapa putus sekolah? Nah, ini yang perlu kita koreksi bersama. Lalu harus seperti apa? Saya ingin pemerintahan Pak Prabowo ini yang memang komitmen terkait dengan pendidikan, punya gebrakan. Gebrakannya apa? Gebrakan untuk pendidikan dasar dari negeri maupun swasta 100% dibiayai oleh negara. Tetapi penegakan melaksanakan apa yang diamanatkan di konstitusi itu sangat penting untuk bisa dilakukan. Itu sebagai bentuk komitmen kenegaraan kita. Justru kalau kita tidak melakukan apa yang tertuang di dalam Undang-Undang Dasar ini menjadi persoalan. Nah, kaitannya dengan alokasi anggaran baik di pusat maupun daerah. Tapi komitmen 20% anggaran harus dilaksanakan karena itu konstitusi. Oke Bu, ini kan ada masalah konstitusional Bu ya, artinya 20% seandainya nanti berjalan kan belum ada yang mengawasi. Sementara Kemendikbudristek kan tidak masuk dalam ranah itu. Jadi apa ke depan perlu ada revolusi besar terkait dengan alokasi, siapa nanti akan mengawasi terkait dengan dana di besar ini? Pengawasan itu kan melekat di anggota DPR. Hanya ketika kami akan melakukan pengawasan, data itu terbuka dong diberikan kepada kami. Nah, saya kira inilah yang harus kita buka bersama. 20%-nya dari mana saja? Di mana saja? Pelaksanaannya bagaimana? Kalau 20% itu mestinya pendidikan dasar harus dipenuhi sepenuhnya. Kalau toh kemudian apakah harus ada lembaga untuk pengawasan karena sedemikian tingginya? Sementara pengawasan sebenarnya sudah banyak oleh masyarakat, oleh lembaga-lembaga pengawas terkait dengan program-program di pemerintah. Artinya mungkin itu nggak perlu ada lembaga baru. Tetapi keterbukaan untuk menyampaikan anggaran 20% sampai bahkan kita minta. Karena kita menginginkan angka PISA kita naik, daerah tertinggalnya menjadi lebih maju. Satuan 3 meskipun kami nggak bahas, Satuan 3 berikan kepada kami. Supaya kami tahu, oh tahun ini menyelesaikan sekian ribu atau sekian puluh ribu ruang kelas yang rusak. Kita harus tahu di mana saja.
supaya oh bener nih, karena tempat-tempat itu memang soal fasilitas pendidikan masih sangat tidak baik, misalnya begitu. Artinya perlu keterbukaan. Sama-sama kepentingannya adalah untuk Republik. Sama-sama kepentingannya adalah untuk kemajuan pendidikan kita, menyiapkan Indonesia Emas 2045. Ya, baik Ibu Mesty, terima kasih waktunya Ibu. Selamat bertugas kembali Ibu. Ya pemirsa, demikian wawancara kami dengan Wakil Ketua Komisi 10 DPR, Ibu Mai Esti Wijayati, terkait dengan sejumlah polemik persoalan yang terjadi mengenai alokasi anggaran pendidikan 20%. Dan pemirsa, demikian yang dapat kami laporkan langsung dari gedung DPR Senayan Jakarta. Kami kembalikan ke rekan kami di studio.